Ya Allah, manfaatkan ilmu kami, Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke dalam materi, terlebih dahulu akan saya jelaskan tentang fadilah Al-Quran, di mana Al-Quran bisa dipakai untuk istikharah. Maka kita yang ingin melihat akibat sesuatu, pengen tahu akibatnya dari sesuatu yang akan kita laksanakan. Misalnya kita mau kawin sama si Sarwiti, terus kitanya ragu gitu. Jadi apa enggak ya, jadi apa enggak ya. Maka lakukan istikharah. Di antaranya pakai ayat Quran. Caranya setelah sholat isya, laksanakan tajdidul wudu. Kalau belum batal, kalau udah batal, maka bukan tajdidul wudu kalau udah batal. Bukan memperbaharui wudu kalau udah batalnya. Wudu lagi gitu. Jadi kalau walaupun belum batal, ya habis sholat isya itu wudu lagi gitu maksudnya. Lalu duduk menghadap kiblat, baca salawat kepada Nabi 3 kali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 3 kali, lalu baca Fatihah 10 kali. Ketika baca ayat ihdinas siratal mustaqim, dalam hati meminta supaya diberi petunjuk tentang baik atau buruknya rencana kita mau nikah dengan Sarwiti. Terus baca lagi kulhu 11 kali. Ketika baca ayat Allahus Somad, Allah yang dimaksud dalam segala urusan, dalam hati minta diberi petunjuk baik atau buruknya rencana kita mau nikah sama Sarwiti. Lalu ditutup lagi pakai sholawat 3 kali. Lalu tidur menghadap kiblat, meniduri lambung kanan. Maka insya Allah nanti di dalam tidur akan mimpi bertemu dengan seseorang yang memberitahukan baik atau buruknya rencana kita itu. Nah, itu diantara cara istikharah bil Quran. Ini disebut istikharah manamiyah ya. Istikharah manamiyah itu istikharah yang penjelasannya akan datang melalui mimpi dalam tidur. Dan insya Allah kalau kita sudah istikharah mimpinya itu insya Allah mimpi benar. Berita dari Allah kepada kita melalui mimpi berdasarkan hadis ru'yal mu'min kalamun yukallimu bihil abdu rabbahu fil manam. Mimpinya seorang mukmin setelah melakukan ibadah, diantaranya sholat istikharah, diantaranya istikharah bil Quran tadi, itu adalah berita dari Allah kepada seorang hamba yang diberitakan fil manam dalam mimpi, melalui mimpi dalam tidur. Yang mimpi benar disebut mubasyiroh ya. Dan sesudah wafat Rasul nggak ada lagi wahyu nubuah itu. Yang ada hanya mubasyiroh. Mubasyiroh itu mimpi yang benar.
yang datang dari Allah. Dan mimpi benar itu, kata Rasul, juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang benar itu adalah 1/46 dari wahyu kenabian. Jadi kebenarannya itu 1/46 dari wahyu kenabian. Jadi artinya ya bisa dipakai dasar gitu kan. Mimpi yang benar itu untuk meneruskan rencana kita. Karena itu berita dari Allah. Nah itu diantara istikharah bil Quran. Termasuk istikharah manamiyah. Karena istikharah itu kan ada istikharah manamiyah yang informasinya nanti diberitahukan kepada kita melalui mimpi dalam tidur, istikharah manawiyah, manamiyah. Ada istikharah qalbiyah. Kalau istikharah qalbiyah mah informasinya itu melalui hati. Seperti kita sholat istikharah 2 rakaat, terus habis sholat doa yang biasa kita baca. Nah itu nanti informasinya itu melewat hati. Kalau hati kita insiroh, gembira, semangat, nah itu pertanda bagus. Kalau hati kita lemes gitu, males, nggak mau, itu pertanda buruk. Gitu. Istikharah qalbiyah. Nah seperti itu. Jadi sholawat 3 kali, Fatihah 10 kali, waktu baca ayat ihdinas shiratal mustaqimnya dalam hati minta petunjuk. Kulhu 10 kali, waktu baca Allahus shomadnya hati minta petunjuk. Nanti ditutup pakai sholawat 3 kali. Insya Allah nanti dalam tidurnya akan datang penjelasan melalui mimpi disebut istikharah manamiyah.